banyak dikunjungi oleh wisatawan juga. Ini satu keluarga nih wisatawan. Kalau kawan-kawan lihat tuh di seberang ada masjid yang cukup megah. Itu adalah Masjid Kapitan Kling. Ya, penasaran bagaimana di dalamnya? Kita ke sana sekarang ya. Let's go. Sekalian kita mau keliling-keliling, lihat-lihat bagaimana ini terkenalnya masjid ini, sampai-sampai jalannya disebut sebagai Jalan Kapitan Kling. Kita seberangnya dari sini aja ya. Ada naik becak. Tapi dia becak lampau dari depan ni. Tak payah berkejut pula. Pakai tengok. Woi, orang ajak pula. Budak bilik. Nah, sini ada bacaannya, Masjid Kapitan Kling ya. Masjid Kapitan Kling ini terletak di Jalan Masjid Kapitan Kling, masjid tertua dan bersejarah di Pulau Pinang, dan dibangun oleh Tentara Serikat Hindia Timur yang tiba di Pulau Pinang pada abad ke-18. Jadi dibangun ini sejak abad ke-18 ya. Ini untuk memandangkan penduduk kaum India Muslim di Pulau Pinang pada masa itu semakin bertambah, maka Chowdhury Muhyiddin, seorang ketua kaum India Muslim atau Kapitan Kling. Jadi Kapitan Kling ini adalah nama seorang ketua kaum India Muslim ya, yang ada di Pulau Pinang ini, memohon sebidang tanah supaya masjid yang lebih besar dan tetap dapat didirikan. Maka kemudian pada tahun 1801, Serikat Hindia Timur memberi sebidang tanah seluas 18 ekar, di mana buruh dan bahan binaan dari India telah dibawa untuk kerja kepembinaan. Jadi memang masjid ini dibangun oleh seorang tokoh India Muslim yang bernama Chowdhury Muhyiddin di Pulau Pinang ini. Dan sebutan atau panggilan kepada Chowdhury Muhyiddin itu adalah Kapitan Kling, karena dia adalah dari suku bangsa India. Oke, demikian. Kita lihat ke dalam, boleh? Oke. Kalau kita lihat dari kita masuknya dari depan saja ya. Tahniah Datuk Seri Haji Anwar Ibrahim. Welcome to Masjid Kapitan Kling. Oke. Kalau ada non muslim mau masuk harus pakai baju yang sesuai. Ini menaranya. Arsitekturnya Melayu, indah. Coba saya lihat. Oh, ini tempat duduk wanita ya.
kita lihat sekilas saja. Ini dia Masjid Kapitan Keling yang sangat terkenal, berada di Jalan Kapitan Keling juga. Turis boleh masuk sini ya. Dipakaikan jubah, kain sarung, kemudian diberi penjelasan. Di dalamnya banyak tiang-tiang, teman-teman. Ini kubahnya, kubah besarnya. Ini tempat penceramah untuk berkhutbah Jumat. Assalamualaikum. Nah, ini tempat duduknya. Tempat duduknya ini masih dengan model bak ya. Diambil pakai gayung. Cara wudhu tradisional itu seperti ini ya, diambil dari bak sumber airnya, kemudian dibasuhkan kepada kita. Sebagian masjid tentu pakai kran dan lain sebagainya. Mungkin untuk krannya di dalam boleh, ada tempat lain. Nah, ini mungkin yayasan ya, yayasan Masjid Kapitan Keling, kantornya, dan mungkin juga ada lembaga pendidikannya di situ. Yang khas daripada masjid ini banyak tiang-tiang, sehingga kadang saya terbayang dengan Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh. Masjid Raya Baitur Rahman itu seperti ini juga. Apakah ada hubungan antara masjid ini dengan Masjid Raya Baitur Rahman dalam arsitekturnya? Saya kurang tahu karena tidak disebutkan di papan pengumuman tadi. Tapi nampak memang tiang ini sudah lama dibangun ya. Ini model-model tiang lama. Di sebelah kiri ini ada tempat wudhu juga. Dan masjid ini sangat bersih, baik dalam area masjid maupun di luar ini, di halaman. Sangat bersih, bahkan nyaman kalau kita duduk-duduk di situ. Ini ada tempat duduk juga. Tempat duduknya sebelah sini memang tempat duduknya begini, atau memang tempat duduknya begini semua. Model pakai gayung ambilnya. Ini adalah pembelian emas. Jadi kawan-kawan, kita bisa beli emas harga 30 ringgit. Emas koin ini dijual di sini. Keren. Jadi kita bisa beli koinnya dan bergambar ini masjidnya. Harganya 30 ringgit saja. Boleh sebagai souvenir dan bisa juga sebagai apa namanya ya, tabungan. Tabung emas.
Ini disediakan juga ini apa, kacamata bagi yang ingin membeli kacamata ya. Wakaf cermin mata, berarti memang bisa dipakai oleh umum. Kalau membaca kurang jelas silahkan diambil, dipinjam. Sifatnya wakaf, jadi dia mewakafkan. Ada abang-abang makan. Tempat sholat wanita. Jadi ini seperti bangunannya ini kan. Pertama masuk tadi dari pintu depan, ya. Kemudian ini ada gerbang pertama. Kemudian masuk ke area ini. Kemudian ada gerbang lagi, baru masuk ke ruang utama di sana. Dan sangat mencolok adalah tiang-tiang besar ini. Tapi di dalam sangat nyaman. Alhamdulillah bisa berkunjung ke Masjid Kapten Keling. Peninggalan bersejarah juga di Pulau Penang ini. Banyak dikunjungi oleh wisatawan juga. Ini satu keluarga nih wisatawan memakai ikan sarung. Di sini ada tabung apa tadi? Koin. Jadi penghargaan kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang atas penetapan Masjid Kapten Keling sebagai warisan kebangsaan. Jadi masjid ini sudah menjadi warisan bangsa Malaysia ya. Oke, kita sudah jalan-jalan tadi di dalam masjid. Itu ada bangunan Dewan Makam Nurdin. Dewan Makam Nurdin. Oh, ini ada kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Imam Masjid Kapitan Keling. Jadi beliau ini bernama Maulana Syekh Datuk Haji Abdullah bin Abdurrahman. Dan beliau meninggalnya baru setahun ya, Januari 2022. Ini adalah makam beliau. Di sebelah sana ada beberapa makam lagi. Berarti ini memang adalah makam-makam khusus untuk imam di Masjid Kapten Keling ini. Ini mungkin adalah kantor pengurus daripada Masjid Kapten Keling. Ada makam juga satu, tapi masih ada rumputnya. Jadi dipotong. Imam ini lahirnya tahun 1933, meninggalnya 2022. Oh, Masya Allah, tua sekali beliau ya. Ya, sekitar 80-an tahun. Ya. Baik kawan-kawan, demikianlah jalan-jalan kita di Masjid Kapten Keling ini yang berada di pinggir jalan Kapten Keling di Pulau Penang, Malaysia. Masjid yang indah dan umurnya sudah ratusan tahun, menjadi ikon di Pulau Penang ini. Dan bahkan saya lihat ada satu meriam di sana, peninggalan mungkin dahulu zaman-zaman kemerdekaan. Demikian, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.